Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang informasi ataupun berita terkait tentang CPNS 2019, yaitu tentang hal yang dapat menggagalkan peserta CPNS untuk mendapatkan NIP meski dapat peringkat terbaik SKD dan SKB. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada beritanya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melihat beritanya. Berita ini dikutip dari kompas.com. Ya, nanti teman-teman boleh searching berita tentang kompas.com. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS formasi 2019 dilaksanakan pada 30 Oktober 2020. Setelah pengumuman dilanjutkan pemberkasan dan usul penetapan nomor induk pegawai atau NIP pada 1 sampai dengan 30 November 2020. Nah, jadi ketetapan pada pengumumannya ini masih sama, jadi jadwalnya ini belum berubah, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2020. Nah, jadi kemudian setelah pengumuman selesai dilanjut dengan penetapan NIP dan ada juga masa sanggahnya ya. Jadi nanti setelah pengumuman ini ada masa sanggahnya. Kemudian baru dilanjutkan oleh pengusulan NIP ya, penetapan nomor induk pegawai. Nah, sedangkan terhitung mulai tanggal atau TMT CPNS 2019 direncanakan akan ditetapkan per 1 Desember 2020. Nah, teman-teman, ini TMT ya, teman-teman. Nah, jadi jangan salah-salah, ini TMT yaitu terhitung mulai tanggal. Jadi ini direncanakan 1 Desember. Nah, ini masih direncanakan ya, teman-teman. Ini bisa saja meleset ya, yang dipercepat enggak, mungkin nanti akan diperlambat, mungkin iya gitu, mungkin karena pandemi COVID-19 itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terlambatnya terhitung mulai tanggal ya, TMT itu. Nah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono mengatakan peserta yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman hasil akhir tidak serta langsung menjadi CPNS. Nah teman-teman, ini walaupun ya udah ada pengumuman akhir dari hasil dari seleksi CPNS, SKD maupun SKB. Nah, jadi di sini udah ada hasilnya, ini tidak bisa kita patokkan itu langsung menjadi PNS. Nah, ini ada tahap-tahapnya lagi, di mana ini ada penyeleksian lagi, baik itu dari pemberkasan maupun hal-hal yang lainnya, teman-teman. Jadi nggak langsung ya, tidak serta langsung menjadi CPNS. Jadi ada prosesnya lagi, teman-teman, yang harus dilewatin. Kemudian, nah, jadi ini terdapat sejumlah verifikasi yang akan dilakukan. Nah, jadi apa-apa saja yang verifikasi yang dilakukan oleh pihak BKN. Yang pertama ini kita lihat seperti keabsahan dokumen pendidikan. Nah, jadi ini kalau dokumen pendidikan ini seperti contohnya ijazah, ya baik itu dari mulai ijazah SD maupun sampai ijazah kita perguruan tinggi ya, sampai ijazah terakhir kita, sampai ijazah yang kita daftarin itu ijazah apa, ijazah terakhir yang kita daftarkan sampai ijazah itu. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan ini dilihat dari kesehatan kita, apakah kita narkoba, tidak narkoba, kemudian sehat jasmani rohani, itu akan diminta surat keterangannya. Kemudian keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS. Nah, kalau misalnya kita udah pernah menjadi CPNS, maka itu jelas kita itu akan gagal. Nah, jadi kita
yang menjadi CPNS itu orang yang memang belum pernah menjadi CPNS atau anggota TNI atau Polri. Nah, jadi anggota TNI ini nggak boleh ya, anggota Polri, dan tidak pernah terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota atau bagian dari partai politik parpol. Nah, teman-teman, jadi kita kalau misalnya terlibat dalam partai politik dan memiliki bukti keterlibatannya, maka ini kelulusannya dapat digugurkan, teman-teman. Nah, jadi kita lihat pernyataan dari Paryono. Peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dengan partai politik dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya, kata Paryono kepada kompas.com pada Senin 20 Oktober 2020. Nah, jadi teman-teman, jadi ini bagi yang terikat dengan partai politik ya. Jadi ini nggak boleh mengikuti tes CPNS, dan kalau misalnya pun dia lulus menjadi CPNS, dia itu dapat bukti bahwa dia itu memiliki partai politik ataupun mengikuti anggota partai politik. Walaupun itu sebagai anggotanya, maka secara sah itu dapat digugurkan, teman-teman. Makanya hati-hati teman-teman, jangan dulu main partai politik ya. Kalau emang kira-kira mau jadi PNS ya tinggalin dulu gitu ya, jangan terjun ke partai politik gitu. Nah, ia menambahkan sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Nanti teman-teman boleh buka peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Beberapa dengan tahun sebelumnya, nah ini kata Paryono ya, pada seleksi tahun ini BKN akan memproses penetapan NIP CPNS 2019 secara digital. Nah, jadi ini secara digital ataupun bisa kita katakan online, jadi tidak langsung ya teman-teman. Melalui aplikasi Doku Digital. Nah, mungkin nanti akan ada itu aplikasi Doku Digital. Jadi dengan aplikasi itu kita bisa mengirimkan berkas ke situ mungkin ya, mungkin seperti itu. Cuman kita belum tahu kepastiannya itu seperti apa. Kita belum melihat keterangan lebih lanjut dari BKN terkait tentang hal tersebut. Namun yang mungkin akan pasti ya, insya Allah itu mungkin kita proses usul NIP pemberkasan itu akan didokumentasikan secara digital. Oke. Kemudian, selain itu, BKN juga membuka peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang sanggahan ya, masa sanggah. Itu ada 3 hari teman-teman, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 November. Itu adalah masa sanggah. Nah, jadi di masa sanggah tersebut itu bisa kita sanggah melalui portal SSCN ya. Jadi teman-teman jika ingin nanti tidak puas dengan hasil yang dibuat oleh BKN itu dapat melakukan sanggahan. Nah, sanggahan tersebut dapat dilakukan selama 3 hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan. Nah, teman-teman, jadi itu sanggahan itu bisa mengubah hasil ya, kalau memang itu kita itu benar mungkin ada kekhilafan ya dari pihak BKN atau bagaimana, namun kita harus sesuaikan dengan alasan-alasan yang jelas. Kemudian sanggahan tersebut dapat dilakukan selama 3 hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan. Nah, seperti saya dikatakan tadi, hal itu untuk mengakomodir pengaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan oleh masing-masing instansi. Ini kata Paryono. Nah, adapun unsur yang dapat disanggah berkaitan dengan hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Nah, jadi ini yang kira-kira yang mau disanggah itu apa? Kuat sanggahannya, dan ini dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Yang semulanya itu tidak lulus maka bisa menjadi lulus. Nah, sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur tersedia pada website SSCASN.
Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kurang puas dengan hasil keputusan dari BKN, maka boleh melakukan sanggahan, ya. Nah, jika dari hasil seleksi terdapat formasi kosong, maka pengisian formasi kosong untuk instansi pusat dan instansi daerah dapat diisi oleh peserta lain yang melamar pada jenis formasi lain dengan jabatan yang sama. Nah, teman-teman, ini apabila teman-teman ini yang nggak lulus ya, jadi menjadi peringkat 2 atau peringkat 3 itu bisa mengisi formasi kosong ya. Ini tujuannya ini untuk optimalisasi ya teman-teman. Jadi ini diratakan semua ya. Jadi seperti itu. Nah, selain itu peserta yang akan mengisi formasi kosong tersebut memiliki kualifikasi pendidikan dan unit penetapan atau lokasi formasi yang sama. Kemudian memenuhi nilai ambang batas atau pasang grade ya. SKD formasi umum dan berperingkat terbaik gitu teman-teman. Nah, oke. Kemudian khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas atau pasang grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik Papar Pariono. Nah, teman-teman, jadi seperti itu teman-teman. Sementara jika terdapat nilai yang sama, kelulusan ditentukan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019. Nah, nanti silahkan dibuka ya. Kemudian pengisian formasi kosong tidak bisa diintervensi karena dilakukan melalui sistem terintegrasi dan proses secara digital, Kak Pariono. Jadi kalau formasi kosong ini, jadi teman-teman ini tidak boleh komplain ya. Jadi ini yang mengisi adalah sistem. Jadi ini sistem yang terintegrasi, emang udah ada metode sendiri mungkin ya. Jadi ini sistem yang mengisi. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat. Jadi kita nggak bisa komplain. Kalau misalnya kenapa kok dia yang mengisi formasi kosong, kenapa bukan saya? Saya nilai tinggi. Nah itu nggak bisa menjadi suatu hal yang harus kita sanggah, nggak bisa. Nah, jadi ini untung-untungan juga ya di sini, untung-untungan rezeki-rezekian ya, berdoa saja sama Allah semoga dimudahkan dan menjadi rezeki buat kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi pengisian formasi kosong tidak bisa diintervensi. Jadi tidak bisa diganggu ya, tidak bisa disanggah karena dilakukan melalui sistem terintegrasi dan proses secara digital, online teman-teman. Ya, seperti itu kata Pariono. Nah, jelas ya teman-teman. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada informasi yang dapat diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Dan untuk teman-teman yang setia, pengikut setia Ayah Cut, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang CPNS 2019-2021. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.